Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Yang pertama, Afifah Oktaviani hadir. Cindy hadir. Aisyah hadir. Hila Ayomi Hadirah. Anissa hadir. Hifa Askia hadir. Oke, sebelum memulai kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Mari kita mulai berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian semua dapat memahami unsur intrinsik dari cerita. Nah, kita langsung masuk ke materi. Materi yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah apa ini? Unsur selanjutnya di sini ada pengertian dari unsur intrinsik. Nah, siapa yang akan membacakannya nih? Siapa yang bisa membacakannya? Halimah. Vivi duluan. Ya udah, Vivi silakan dibaca pengertian dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Unsur-unsur intrinsik Cukup sampai di sini. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Jadi, unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Nah, unsur-unsur intrinsik ini ada tema, amanat, penokohan atau karakter, latar, alur, dan sudut pandang. Selanjutnya, yang pertama ada tema. Nah, di sini siapa yang ingin membacakan? Yang pertama, oke, Caca, silakan. Ayomi, Bu. Ya, silakan. Tema merupakan gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Nah, jadi tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok dari suatu cerita tersebut. Nah, yang kedua ada amanat. Halimah, silakan. Amanat adalah pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui ibu minggir Bu. Oke, nah di sini amanat adalah pesan moral yang dapat diambil dari suatu cerita tersebut. Nah, yang ketiga, Cindy bisa tolong dibacakan. Nomor 3, tokoh atau penokohan. Penokohan ya, Bu. Tokoh Ya. adalah orang, binatang, atau benda yang diinsankan yang menjalani peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Nah, jadi tokoh di sini adalah peran-peran yang ada dalam cerita tersebut. Misalkan dalam cerita Hancur, nah Hancur tersebut disebut tokohnya. Nah, selanjutnya di sini penokohan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada protagonis, antagonis, dan juga antagonis. Nah, jadi protagonis itu adalah tokoh yang baik hatinya, lembut hatinya. Nah, terus yang antagonis ini tokoh yang membawakan perwakilan negatif, yaitu jahat, suka marah-marah, kayak gitu. Kayak siapa? Kayak Cindy kali ya. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh protagonis. Jadi tokoh ini pernah
Nah, selanjutnya Syifa bisa tolong bacakan? Boleh. Yang ini latar belakang atau setting. Bapak tunggu. Latar atau setting adalah segala petunjuk, keterangan, acuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana, dan situasi sosial. Terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, jadi latar ini adalah yang berhubungan dengan waktu, suasana, dan situasi yang ada dalam cerita tersebut. Iya, paham. Nah, di sini latar juga terbagi jadi 3 ya, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat itu yang berhubungan dengan waktu. Jadi kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan itu. Nah, latar waktu itu adalah yang berhubungan dengan waktu. Jadi kapan kejadian tersebut diceritakan. Nah, latar suasana itu ada suasana dalam cerita tersebut. Jadi entah suasana itu sedih, bahagia. Yang kelima, Aisyah bisa tolong dibacakan? Alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang tersusun dalam hubungan sebab akibat. Nah, jadi di sini alur itu adalah jalannya cerita. Jadi alur itu ada alur maju, mundur, sama alur campuran. Yang keenam, Anissa bisa tolong dibacakan? Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang cerpen menceritakan apakah dia sebagai orang pertama, kedua, ketiga, atau sebagai orang di luar cerita. Nah, jadi sudut pandang di sini ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama itu biasa disebut dengan aku. Orang kedua itu kamu, orang ketiga itu dia. Oke. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Insya Allah. Jelaskan tadi paham nggak? Insya Allah, Ibu. Sekarang Ibu akan membagikan tugas. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan unsur intrinsik pada cerita itu ada berapa tadi? 6. Iya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan secara individual. Kemudian kalian tentukan temanya, alurnya, latarnya. Nah, dari tugas yang sudah diberikan tadi, apakah kalian sudah menemukan apa saja unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut nih? Sudah. Nah, coba sekarang maju satu-satu, tuliskan temanya itu apa, alurnya itu apa, latarnya itu apa. Siapa yang ingin maju? Caca. Jika tidak ada, Ibu pilih. Pilih aja, Bu, pilih. Halimah, ayo silakan maju. Temanya dulu ya, Bu. Tema dari cerita yang Ibu kasih tadi. Bu. Halimah cepetan Halimah. Mi, Bu, terus kita makan. Ibu ada yang makan di kelas nih, Bu. Nih, Vio sama Mai. Bilang aja kamu mau. Enggak dong. Ayo Halimah, tuliskan tema. Wah, apa temanya? Di sini. Nanti teman-temannya nggak kebagian. Nah. Selanjutnya, alur tersebut apa nih? Maju, mundur, atau campuran nih? Cindy, silakan dituliskan. Siap. Bentar ya, Bu. Ya. Halimah ya. Bangunan. Udah biasa emang.
Ayo, alurnya apa? Ya? Kamu lebih tidur sih. Enggak. Bener. Selanjutnya, Aisyah silakan dituliskan latar pada cerita tersebut apa nih? Latarnya cuma ada tempat doang atau waktu doang atau ada tiga-tiganya? Habis ini TV Bu. Ini apa semua? Abis ini Caca Bu. Iya nih, Caca nih maju nih, perhatiin gak coba nih, tugasnya bisa nggak coba? Bisa dong, Bu. Dia kan Ini maju ya. Cuma gampang, Bu. Ibu nggak tahu dia kan juara matematika Olimpiade. Masya Allah, semua masih Jawa Barat, Jangan masih tapi- Indonesia. Nanti kalau teman-teman gak bisa tanya ke Caca nih berarti nih. Ibu, aku izin ke kamar mandi. Maju dulu baru boleh ke kamar mandi. Ayo Caca. Selanjutnya ada tokoh dalam cerita tersebut. Tokohnya ada siapa aja? Cuci. Siap ya? Iya. Oke. Nah, di sini kan sisa sudut pandang dan amanat nih yang belum. Siapa yang ingin maju 2 kali? Ayo Vivi, boleh maju menuliskan amanat dan sudut pandangnya nih. Bentar Bu. Apa amanat yang bisa pesan yang kita ambil dari cerita tersebut? Gak apa-apa dibacakan aja, nggak usah ditulis, papan tulis nggak apa-apa. Orang pertama, sudut pandangnya orang pertama pelaku utama. Berarti siapa? Berarti anaknya atau ayahnya? Atau dua-duanya? Anaknya, Iya, Masya Allah. amanatnya, Amanatnya apa yang bisa diambil? jangan memiliki sifat pendendam, terutama terhadap orang tua. Oke, nah dari tugas yang Ibu berikan tadi, insya Allah sudah bisa Ibu lihat bahwa kalian ini sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi ya tentang unsur intrinsik pada cerita. Nah selanjutnya di sini ada kuis lagi nih, supaya kalian selalu ingat nih unsur intrinsik itu ada berapa. Nah selanjutnya di sini ada bacaan penggalan cerpen nih. Ibu akan tunjuk satu untuk membacakan cerpen ini. Siapa ya? Cindy, silakan baca penggalan cerpen berikut. Sang tersenyum mengenang percakapan hari itu, malaikat memang tidak bersayap. Kadang juga berjubah mendarat di bandara Juanda. Sang takjub tidak henti-henti. Ribuan orang hilir atau sampai mudik, datang dan pergi, semua berdesakan berebut ingin pulang. Saling sikut, saling gencet, saling gencet, saling gencet, saling seruduk. Lagi Bu. Lagi. Tiba di Bau Reno,
menumpang ojek. Sampailah ia di kampung halaman yang mewah, alias mepet salah. Sang memeluk emak erat-erat, air mata hampir tumpah. Lalu disodorkannya baju lebaran itu dengan wajah berseri-seri. Emak mematung, hanya tersenyum. Lagi. Sam, untuk apa baju baru? Emak sudah tua, tidak butuh baju baru. Tetapi ini lebaran, Mak. Mbok pikir makmu ini anak-anak. Mak malah mengira kamu tidak pulang, Lek. Ngeri melihat berita di TV. Dari mana saja orang-orang itu tumpah ruah mau mudik, kecelakaan pun di mana-mana. Nah, dari penggalan cerpen di sini, apa tema dari bacaan berikut? Halimah, silahkan. Apa tema dari bacaan berikut? Pulang kampung. Oh, oke. Pulang kampung ya jawabannya ya. Selanjutnya, di sini ada kutipan cerpen lagi nih. Gak apa-apa ya, biar kalian tuh lancar membacanya, kan kalian sudah mau SMP, jadi harus lancar membacanya. Selanjutnya, Ayumi silakan baca. Dari atas, Bu. Iya, dari atas. Aku pun bertanya seperti biasanya, biar apa ayah? Biar kamu tidak sombong jadi manusia, Zara. Ujarnya sambil tersenyum, lalu mengecup keningku seperti biasanya. Di tengah orang yang berlomba-lomba menjadi patung lilin, ayah adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih untuk tetap menjadi manusia. Watak tokoh ayah pada kutipan cerpen tersebut adalah Kira-kira apa nih watak tokoh ayahnya? yang B, rendah hati. Oke, benar sekali yang B, rendah hati. Nah, selanjutnya ada kutipan cerpen lagi. Ini tentang menentukan latar. Nah, di sini ada cerita lagi. Sekarang ibu yang akan membacakannya ya. Dengarkan ya. Iya, Bu. Oke, bagi nenek, wibawa harus terus dijaga agar orang di luar geria mau menghargainya. Kenyataannya, memang nenek bisa mengatur keluarga. Bahkan, Ida Bagus tugur suaminya tak akan berkutik hanya dengan batu kecil. Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya. Tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya. Anak lelaki satu-satunya yang teramat dia kagumi dan terlalu sering membuat kesalahan itu. Nah, pembuktian dari latar suasana tidak nyaman dalam kutipan novel tersebut apa nih? Siapa yang bisa mengidentifikasi latar suasananya? Yang Yang apa berarti ini? suami nenek tidak berkutik dengan batu kecil. Nah, di sini ada latar suasana ya dari cerita tersebut. Unsur intrinsiknya adalah latar suasana. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan nih amanat dari penggalan cerpen tersebut. Silahkan Aisyah dibacakan. Ya, aku gadis normal layaknya yang lain. Tanpa satu kaki bukanlah masalah. Tanpa satu kaki bukanlah penghalang untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Aku bisa menjalani semuanya. Aku bisa menghirup udara pagi. Aku bisa menari walau hanya di kursi roda. Aku bisa sekolah lagi. Semoga aku pun bisa membuat catatan manis untuk orang yang mengasihiku, biarpun anggota tubuhku tidak lengkap. Nah, amanat pada kutipan cerita tersebut adalah apa nih kira-kira amanat yang bisa diambil? Yang A. Betul nggak teman-teman yang A? Betul. Iya yang A. Iya, betul Betul yang nggak A. kira-kira? Betul nggak? Betul. Ya, amanat yang bisa diambil adalah kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. Yeay. Nah, sampai di sini insya Allah kalian sudah paham apa saja unsur-unsur intrinsik pada cerita. Nah, sebelum Ibu menutup kelas hari ini, Ibu ingin mengetes kembali nih sampai mana pemahaman kalian. Nah, coba tadi unsur intrinsik ada berapa? Apa aja coba? Tema. Nah, terus Alur,
dibagi menjadi 3. Apa aja tuh? Tempat di penonggolan. Antagonis. Ya. Protagonis. Antagonis. Iya, betul sekali. Nah, insya Allah sampai sini kalian sudah paham apa yang Ibu jelaskan ya. Paham Ibu. Insya Allah. Nah, insya Allah kelas hari ini cukup sampai di sini. Sekarang mari kita berdoa bersama sebelum menutup kelasnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.